Episode 610. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Peti mati mahoni. Keempat kata ini meledak seperti guntur di telinga Melissa. Menurutnya, Ariel saat ini mengambil langkah mundur dan hanya menahan sementara dan menunggu sampai dia memiliki kemampuan yang cukup. Apakah dia memenuhi syarat untuk menantang Susanoo? Tetapi Melissa tidak pernah menyangka bahwa Ariel akan memberi Susanoo peti mati mahoni. Melissa tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Susanoo ketika peti mati kayu persik ditempatkan di depan vilanya. Dan gelombang badai apa yang akan terjadi di daerah Indonesia. Kamu gila. Melissa menatap Ariel dengan tercengang. Saat ini, Ariel ada di matanya. Dia benar-benar gila. Susanoo seperti tumpukan bom. Dan Ariel mendekat dengan api. Bukankah ini mencari mati? Ariel mengangkat lengkungan halus di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu pikir aku gila? Maka itu gila. Jika kamu tidak gila, kamu tidak akan selamat." Melissa tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik Ariel dengan erat. Mengatakan, "Kamu harus berpikir jernih. Tahukah kamu apa konsekuensi dari melakukan ini?" Melissa sama sekali peduli dengan Ariel. Dia tidak ingin melihat Ariel dalam bahaya. Jadi dia sangat gugup. Dan dia tidak ingin Ariel melakukan bunuh diri seperti ini. Susanoo. Itu Susanoo, di bekas distrik Indonesia. Susanoo sendirian mengalahkan musuh. Dan itu masih menjadi bayangan di benak banyak orang. Dan Susanoo, yang telah pensiun selama bertahun-tahun, keluar dari gunung memaksa Naufal untuk gantung diri di pesta ulang tahun, yang sekali lagi menjadi pukulan berat bagi distrik Indonesia. Di distrik Indonesia saat ini, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Langkah Ariel tidak hanya bodoh, tapi juga ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Ariel menoleh dan menatap Melissa, dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku?" Melissa mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Jelas tidak bisa berdiri teguh. Saat ini, dia cukup kontradiktif. Dia secara alami ingin percaya pada Ariel, tetapi lawan yang dihadapi Ariel terlalu kuat. Dia juga merasa bahwa dia harus membujuk Ariel daripada memberinya dukungan yang tidak berguna. Bisakah kamu memikirkannya dengan lebih jelas? Masalah ini masih bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Melissa gelisah seperti semut di atas panci panas. Pada saat yang sama bingung. Cemas. Dia memperlakukan kakekku sebagai sampah. Apakah aku harus menunjukkan sikap sampah di depannya? Ariel berkata dengan dingin. Apakah itu untuk Raditya atau dirinya sendiri? Ariel harus berjuang untuk menarik napas lega. Orang-orang dari keluarga Wibowo di Amerika Serikat ini mengira mereka lebih unggul dari keluarga Wibowo di Indonesia. Ariel harus memberitahu mereka betapa bodohnya gagasan ini. Ariel menjabat tangan Melissa dan berkata, "Kamu pulang. Aku tidak ingin menyakitimu." Setelah berbicara, Ariel pergi. Melihat Ariel memudar kembali, Melissa tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin membujuk Ariel untuk berbalik, tapi dia tahu temperamen Ariel. Tidak ada yang bisa menggoyahkan pikirannya tentang apa yang dia putuskan. Apa masalahnya? Selim mendekati Melissa dan bertanya. "Kamu berkata, haruskah aku mempercayainya?" Melissa bertanya dengan mata kosong. Selim tidak tahu isi percakapan mereka berdua. Tapi untuk Selim, dalam situasi yang dia hadapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain percaya pada Ariel. "Meski aku tidak tahu apa yang kamu katakan, tapi jika itu aku akan memilih tanpa syarat untuk percaya. Karena dia pasti orang yang bisa menciptakan keajaiban." Selim berkata dengan tegas. Dalam benaknya, Ariel bayangan itu tinggi dan kokoh. Bukan hanya karena Ariel memberinya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi juga karena dia merasa percaya pada Ariel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Ariel percaya padanya, mengapa dia tidak percaya pada Ariel? Melissa diam lama sebelum berkata, "Aku ingin pulang dulu." Setelah naik taksi kembali ke rumah, Melissa menemukan bahwa Prasetyo dan Mila sedang duduk di ruang tamu. Warna kulitnya jelas tidak normal. Keduanya juga kembali dari arena, dan mereka secara alami tahu apa yang terjadi pada Susanoo. Sebelum Melissa tiba di rumah, keduanya tersipu karena masalah Ariel. Prasetyo percaya bahwa saat ini, Melissa harus dibujuk untuk menjauh dari Ariel. Karena setelah Ariel diincar oleh Susanoo,
dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Saat ini, siapapun yang mendekati Ariel akan mudah ditangkap, mempengaruhi suasana. Tapi Mila dan Prasetyo memiliki ide yang sangat berbeda. Sebaliknya, dia percaya bahwa keluarganya harus mendukung Ariel saat ini. Bagaimanapun, tidak ada Ariel, tidak ada keluarga Prasetyo saat ini. Mila berpikir bahwa orang dan benda seharusnya tidak begitu bermoral. Saat Ariel dalam masalah, mereka harus mengulurkan tangan membantu. Harus katakan, Mila tidak sebanding dengan Prasetyo dalam menekankan cinta dan keadilan. Tapi pilihan Prasetyo tidak salah. Bagaimanapun, dia juga untuk kebaikan keluarganya. Dan Suseno memaksa Naufal mati ketika dia keluar dari gunung. Siapa yang berani meremehkan lelaki tua yang ini? Apa yang salah dengan ibu dan ayah? Melisa bertanya, melihat mereka berdua dengan bingung. Prasetyo melirik Mila. Tidak berani berbicara. Di rumah, statusnya. Bagaimanapun, itu lebih rendah dari Mila. Meski sudah lama tinggal di luar negeri, ia masih belum mengubah karakteristik pengawasan istri dalam rumah tangga yang ketat. Ayahmu ingin kamu menjauh dari Ariel, tapi aku tidak setuju, kata Mila, berdiri dari sofa. Mila berjalan ke sisi Melisa dan melanjutkan. Saya pikir ketika keluarga kami menghadapi masalah hidup dan mati, jika bukan karena bantuan Ariel, kita akan berakhir lama sekali. Sekarang Ariel dalam masalah. Kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana menurutmu? Melisa memandang ibunya dengan heran. Dalam perjalanan pulang, dia memeras otak untuk menemukan jalan. Berharap posisinya bisa dikenali oleh mereka berdua. Karena bagaimanapun situasinya, dia akan berdiri di sisi Ariel. Tapi Melisa tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan memiliki ide yang sama dengannya. Bu, apa menurutmu begitu? Melisa bertanya dengan tidak percaya. Mila mengangguk dan menghela nafas lagi. Mengatakan, ibu secara alami juga memiliki niat egois. Jika Ariel dapat berdiri teguh dalam masalah ini, dan bahkan membuatnya menumbangkan posisi keluarga Wibowo, pengaruhnya di distrik Indonesia pasti akan melampaui Suseno. Pada saat itu, manfaat yang dapat diperoleh keluarga kita berada di luar imajinasi. Bagaimana mungkin? Kata-kata Mila segera menyebabkan bantahan Prasetyo saat dia menyaksikan metode berdarah besi Suseno ketika dia masih sangat muda. Menyaksikan tulang-tulang putih di jalan menuju kebangkitan Suseno. Bagaimana mungkin Ariel yang masih muda bisa menjadi lawan Suseno? Tahukah Anda bahwa di distrik Indonesia saat ini, selama Suseno mengucapkan sepatah kata pun, berapa banyak yang bisa bekerja untuknya? Ariel tidak menghadapi lawan dari Suseno, tetapi seluruh komunitas bisnis di distrik Indonesia. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Prasetyo melanjutkan, mengatakan bahwa tidak ada artinya meremehkan, tetapi dia merasa bahwa kegagalan Ariel dianggap remeh. Mila memelototi Prasetyo, dan membalas, ada bakat dari generasi ke generasi. Mengapa Ariel tidak bisa menggantikan Suseno? Apakah distrik Indonesia harus di bawah kendali Suseno? Saya tidak berani mengatakan bagaimana polanya akan berubah di masa depan. Tetapi selama Suseno hidup satu hari, distrik Indonesia adalah miliknya. Prasetyo berkata dengan tegas. Saya tidak percaya pada kejahatan ini. Saya optimis tentang Ariel. Dia pasti bisa menulis ulang pola distrik Indonesia. Mila berkata dengan tegas. Prasetyo merasa cemas lagi. Dan berkata, apa yang kalian ketahui? Tahukah Anda mengapa Suseno bisa memiliki pengaruh yang begitu besar? Tahukah Anda berapa banyak tulang orang yang telah diinjak di bawah kakinya? Gengsinya digunakan oleh banyak orang. Sebuah kehidupan sebagai gantinya. Bagaimana dengan wanita? Aku tahu arti kasih sayang daripada kamu. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, Melisa dengan cepat menyela mereka. Jangan bertengkar. Saya sudah membuat keputusan. Mendengar kata-kata Melisa, baik Prasetyo dan Mila menutup mulut mereka dan menatapnya secara langsung. Melisa menarik napas dalam-dalam. Dia tahu betapa pentingnya keputusannya, dan sangat mungkin keluarganya akan jatuh ke tempat yang mematikan. Tetapi jika dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Ariel, saya akan mendukungnya, kata Melisa, bersambung.